Kalau berdiri nggak ada lawas. Gitu. Kalau kursi lawas berarti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa qurrata ayunina wa maulana Muhammadin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan kita untuk dapat berkumpul di tempat yang mulia ini untuk dapat memperingati peringatan Isra wal Mi'raj, sekaligus hal kita punya guru bersama Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani sekumpul. InsyaAllah Allah kumpulkan kita di tempat ini. Allah telah hapuskan segala dosa dan kesalahan kita, dan juga dosa serta kesalahan orang yang terikat dengan kita, lahir maupun batin, yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Salawat serta salam marilah selalu kita limpahkan kepada junjungan kita, pemimpin kita, pembela kita, penyelamat kita, cahaya bagi kita, sumbernya kita, yaitu Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan juga kepada seluruh umatnya dimanapun mereka berada hingga waktu yang tidak akan pernah ada habisnya. InsyaAllah kita semua juga yang hadir berikut yang terikat dengan kita ini mendapatkan syafaat, pertolongan dari Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia maupun di akhirat dan di antaranya kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang ulun muliakan para tuan guru yang hadir di sini, para alim ulama di Handil Jajangkit, panitia pelaksana peringatan Hari Besar Islam. Luar biasa ini ya. Ini kita ini persiapan ini udah 15 tahun yang lalu. Alhamdulillah terlaksana. Pecah telur ya. Yang ulun muliakan, ulun hormati dan ulun banggakan rombongan Maulid Habsi Nurul Muhibbin ya, pimpinan Haji Abdul Majid. Bujur pada turun. Bujur ya. Soalnya takut kayak kori lagi salah. Dan juga kepada kori kita. Ini kopi datang. Wah lawas. Kopinya gatal lagi. Ya, dan kori kita guru Muhammad Amin. InsyaAllah kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat ini. Allah kabulkan hajat-hajat kita. Allah jadikan kita ini hamba-hambanya yang Allah cinta, yang Allah ridha, yang Allah telah pilih untuk menjadi bagian daripada Isra wal Mi'raj. Singkatnya, kalau sejarah kisah Isra wal Mi'raj dari dulu, kalau dari dulu berarti dari zaman Bahari lah,
sampai zaman kalau salah Pak. Ini ceritanya, kisahnya itu kada berubah. Jadi cerita sejarahnya ini tidak berubah. Kisah-kisahnya ya seperti itu. Ini adalah perjalanan yang agung, yang hanya mampu dilalui oleh makhluk yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman sayangnya akhir-akhir ini peristiwa Isra wal Mi'raj ini maknanya bisa berubah. Ini sangat disayangkan. Dan akhirnya banyak juga pengikutnya. Kalau dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa Allah mi'rajkan. Allah naikkan ke tempat yang tertinggi. Lalu turun lagi ke Masjidil Aqsa, kembali lagi ke Masjidil Haram. Membawa oleh-oleh. Ketika peringatan Isra wal Mi'raj, hibah, tak muat tuh musola tuh langgar tuh, penuh sampai keluar. Mana begini juga kau? Ngaku, ulun buat tongkat. Kata kaum, awas, kata yang lain, awas om jawab, awas. Pecat jadi kaum. Jangan ngaku. Ini banyak kejadian. Acara malam nih peringatan Isra wal Mi'raj, rame. Apalagi kalau yang ceramah artis sepak bola. Ngapain artis sepak bola? Rame, penuh, masjid penuh, majlis penuh, musola penuh, semua pada penuh. Hibak orang, bahkan rela nunggu 2 jam, 3 jam mereka nunggu. Sabar, tahan perut, pantat panas, ikhlas. Mata ngantuk, ikhlas. Perut lapar, nah, ikhlas. Ikhlasnya udah mulai berubah. Malam penuh tuh, subuh, ya, yang begini disebut memperingati peringatan Isra Mi'raj, ya, itu juga ya Allah, subuh udah kaum dah tuh ajan. Umat, kaum imam, kaum jadi makmum juga. Jadi begitu walat dolin, kaum mundur. Amin, maju lagi di ke depan. Paling ada tuh yang ada barisan di saf pertama udah pada tua-tua. Yang nggak mampu beli sorga tadi tuh. Kalau yang udah beli sorga mah tidur nyenyak. Sorga. Ini yang belum dapat jaminan sorga nih, baru paling depan itu, ketua. Apalagi anak-anak muda, ya, kaum bunyi, masjid bunyi nih, langgar bunyi di baru guring. Kaum bunyi, kaum datang, tidur. Yang begini peringatan Isra wal Mi'raj. Awas di sini jangan kayak begitu. Ini namanya ngeledek, ngolok-ngolok. Pian yakin kada peringatan Isra wal Mi'raj? Pian yakin kada apa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita yakin kada?
Yakin? Bujur-bujur. Kalau kata Habib Mustafa, tampar nih. Aduh. Ya Allah. Yang yakin sudah. Tapi masalahnya kita mempraktekkan keyakinan kita ini. Sholat Beb di rumah. Di rumah mau keluar dingin. Karena memang oleh-olehnya daripada peringatan Isra wal Mi'raj yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh-olehnya untuk kita seakan-akan Allah mengatakan kepada nabinya, kepada kekasihnya, ya Muhammad, sampaikanlah kepada umatmu jika mereka ingin berjumpa denganku, tidak usah mereka repot-repot untuk naik ke langit. Mereka tidak usah mencari tangga untuk mencariku. Mereka tidak usah naik pesawat untuk bertemu denganku. Cukup katakan kepada mereka, wahai kekasihku, suruhlah mereka untuk letakkan kepala mereka di bawah. Suruh mereka sujud. Ketika mereka sujud, maka mereka sedang menghadap kepadaku. Ini adalah oleh-oleh yang sangat berarti untuk kita. Sujud dengan sebenar-benarnya sujud. Bukan hanya asal sujud. Banyak soalnya orang yang sujud, tapi hakikatnya mereka tidak sujud. Kita jangan. Kenapa kita disuruh sujud? Kita disuruh samakan kepala kita, kita letakkan di bawah kepala kita, di hadapan Allah. Allah tidak membenarkan kita sujud kepada siapapun selain kepadanya. Apa maknanya? Rendahkanlah diri kita di hadapan Allah serendah-rendahnya. Rendahkan diri kita. Makanya bahasa tadi yang telah disampaikan atau dibacakan tadi oleh qari kita, Allah mengatakan, Allah yang memperjalankan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pian coba pahamin. Allah yang memperjalankan. Berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di situ posisinya adalah yang pasif. Nah, yang mulai bingung ini. Sama ulun juga bingung. Allah yang aktif. Apa maksudnya, Beb? Begini. Kita seberataan yang hadir di sini, berangkat dari rumah kita masing-masing. Ini berjalan dengan kuasa kita atau kita diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, Pian siapa nama Pian? Muhammad. Nah, misalnya Haji Muhammad. Belum haji, Beb. InsyaAllah Pian jadi haji. Belum diajak nggak? Amang Muhammad ini diduduk di kada kawak berdiri, ya kan? Dibantu oleh kaum untuk berdiri. Berarti Amang Muhammad yang berdiri atau diberdirikan? Hah? Amang Muhammad yang berdiri atau Amang Muhammad ini yang diberdirikan? Karena dibantu berdiri. Berarti bukan disebut Amang Muhammad yang tapi Amang Muhammad yang didirikan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bukan Rasulullah yang berjalan, tapi Rasulullah yang Allah yang memperjalan. Nah, kita juga kayak begitu. Kitanya aja yang kadang-kadang kada sadar.
Kitanya yang kurang bersyukur. Insya Allah balik dari sini kita bersyukur. Alhamdulillah. Kita timbul rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulun tanya, pian jawab yang kencang, biar kesannya ada orangnya. Jadi jangan sampai orang sebelah dengar nih orang ngomong sendiri nggak ada yang jawab. Kita yang hidup atau kita dihidupkan? Kurang kencang. Yang yakin. Belum makan ya? Sama belum juga. Kita yang hidup atau kita dihidupkan? Kita yang ada atau kita diadakan? Tata. Ini pian jawabnya yakinkah? Yakin? Lanjutin. Kita yang mendengar atau kita yang diperdengarkan? Kita yang melihat atau kita yang diperlihatkan? Kita yang tahu atau kita yang diberitahukan? Kita yang bergerak atau kita yang digerakkan? Kita yang makan atau kita yang dimakanin? Disuapin. Berarti kita yang makan atau kita yang disuapin? Kita yang mandi atau kita yang dimandiin? Kita yang pakai baju atau kita yang dipakein? Kita yang tidur apa kita yang ditidurin? Kita yang bangun atau kita yang dibangunin? Kita yang nafas atau kita yang diberikan nafas? Tartib. Ulun jawabnya bingung, Habib cepat benar. Udah pokoknya kalau ulun yakin dah jawaban tian dah sudah. Ya. Siapa yang menghidupkan kita? Siapa yang mengadakan kita? Siapa yang memberitahukan akan kita? Siapa yang mendengarkan kita? Jadi kalau semua jawabannya adalah Allah, berarti yang nyuapin kita makan adalah lo pian kawak bergerak kah? Pian kawak makan sendiri kah? Kalau Allah tidak gerakin, pian kawak makan? Ini masalah ini baru diperjalankan doang. Ini mah, insya Allah ntar ketemu lagi panjang lagi gitu cerita. Ini masalah bab diperjalankan aja dulu. Kopi di bawah lagi. Ulun mau ngasih contoh. Ulun mau ngasih boleh contoh boleh gak? Ulun mau ngopi nih. Jangan tarik. Ya Allah, ulun ceritain aja rasanya lah. Pahit. Enggak emang ulun ketujuh pahit. Coba. Ulun yang minum kopi atau ulun yang diminumkan? Ulun yang minum kopi. Coba pian pahamin lagi. Apakah kita bisa bergerak kalau Allah tidak menggerakkan? Jadi Allah membantu ulun untuk meminum kopi tadi. Coba pian bayangin. Ulun yang banyak dosa, yang banyak melakukan maksiat, yang masih banyak kekurangannya, tetap Allah minumin ulun kopi, tetap Allah ini suapin ulun makan, tetap Allah pakaikan ulun baju, tetap Allah mandiin ulun, tetap Allah urusin ulun dari mulai melek mata sampai nanti. Sayang kada namanya? Sayang kada? Berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala ada bersama kita, bapak-bapak, ibu-ibu. Ada dalam diri kita masing-masing. Makanya Allah mengatakan, aku ada bersama kalian, lebih dekat daripada urat leher kalian, lebih dekat lagi daripada hitam dan putihnya mata kalian. Ulun kasih contoh lagi, banyak contoh nih biar paham gitu. Nah, kelihatan nggak? Warnanya apa nih?
Hitam sama hijau. Benar kan? Hitam putih. Apakah yang hitam bisa melihat yang putih? Coba pian praktek. Coba pian lihat yang putih di mata pian untuk melihat yang warna hitam. Sampai nyurang-nyurang ke mata ya. Kada kawa, Allah lebih dekat lagi daripada itu. Subhanallah. Berasa kada? Saking dekatnya bisa nggak ketahuan. Ada Allah bersama kita. Ada Allah bersama kita. Ada Allah yang memperjalankan hambanya ini ada bersama kita sekarang. Ada. Tak yakin. Kalau nggak ada Allah, ada siapa nih? Apakah ada Allah bersama kita? Ada Allah bersama kita. Ada Allah bersama kita. Allah yang mana? Allah yang maha melihat, Allah yang maha tahu, Allah yang maha mendengar, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar, Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang, Allah yang maha tahu, Allah yang maha kaya, Allah yang maha segala-galanya. Ya Habib, Habib jangan nanya, udah Allah yang itu. Allah yang mana lagi, Habib? Allah cuma itu aja sudah. Nanya Habib nih. Yakin kita ada Allah bersama kita? Mantap nih ya. Ini baru namanya. Kalau kita bujur-bujur meyakini ada Allah bersama kita, yang maha melihat tadi, yang maha mendengar, yang maha tahu, yang maha segala-galanya tadi, apakah kita mungkin berani melakukan hal-hal yang Allah benci? Apakah kita berani berdusta di hadapan Allah? Apakah kita berani mempertontonkan kemaksiatan kita kepada Allah? Apakah kita mau membanggakan akan pembangkangan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala? Ada Allah bersama kita. Tapi banyak perintah Allah yang masih kita tinggalkan. Tanyakan kepada diri kita masing-masing. Sudahkah pian yakin kalau Allah bersama pian? Kalau Allah tidak bersama kita, lalu siapa sekarang yang bersama kita? Kalau kita yakin ada Allah bersama kita, tapi kita masih berani melakukan hal-hal yang Allah benci, berarti namanya kita mengkecilkan Allah. Kita meremehkan Allah. Kita menduakan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Rasakan itu ada dalam diri kita masing-masing. Untuk urusan hal seperti ini, yang paling paham, yang paling mengerti, itu adalah diri kita masing-masing. Tanyakan kepada diri kita. Tengoklah ke dalam. Ingat, sebelum Rasulullah SAW diperjalankan oleh Allah, ini ada dulu proses pembedahan. Bedah dulu diri kita, bersihkan dulu diri kita dari hal-hal yang najis. Apa itu? Ada Allah, tapi ada juga yang lain. Ada yang lebih kita cintai, ada yang lebih kita takuti daripada Allah. Ada yang lebih kita inginkan daripada Allah. Makanya peringatan Isra wal Mi'raj ramai, Maulid ramai, peringatan-peringatan hari Islam ramai, langgar masjid sepi, pasar Allah bersama kita. Allah bersama.
Masih dipakein baju tidak sama Allah. Kita masih dipakein baju, disuapin makan, dikasih minum, diguringin, dibikin nyaman hidup kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Kenapa? Karena di dalam proses Isra wal Mi'raj, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdialog dengan kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin berjumpa dengan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini melepas akan sendalnya, ingin melepas terompahnya. Lalu kata Allah, wahai kekasih, kenapa engkau lepas sendal? Pakai. Dijawab oleh Rasulullah, ya Allah, aku takut kalau aku nanti akan diusir oleh sebagaimana engkau telah memerintahkan Musa saudaraku untuk melepaskan. Aku takut diusir. Kata Allah, wahai kekasih, Musa itu menginginkan, sedangkan engkau yang diingin. Musa itu mencari, tapi engkau yang mencari. Musa itu yang mencintai, tapi engkau yang dicintai. Pakailah oleh Musa. Mintalah apapun. Akan aku penuhi. Pian coba dengerin apa? Pian ada yang tahu permohonannya Rasulullah kepada Allah pada saat itu. Ini berjumpa langsung pian. Ini berdialog langsung, lahir maupun batin. Allah memerintahkan atau Allah mengizinkan, ya Muhammad, mintalah apapun kepadaku, niscaya akan aku kabulkan permintaan. Lalu dijawab oleh Rasulullah SAW, ya Allah, aku tidak berdoa atau aku tidak meminta untuk Aminah ibuku. Aku tidak meminta untuk Halimah yang telah menyusuiku. Aku tidak meminta kepadamu untuk putriku yang paling aku cinta, Fatimah Zahra. Tapi yang aku minta kepadamu, ya Allah, adalah umatku, ya Allah. Umatku, ya Allah. Umatku, ya Allah. Bayangin dia di hadapan Allah, Rasulullah SAW yang mungkin sekarang ajarannya banyak kita tinggalkan, sunah-sunahnya banyak yang tidak kita ketahui lagi sudah, dan kita malu untuk melakukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang Sidin minta adalah umatnya. Yang aku minta kepadamu, ya Allah, adalah urusan umatku, ya Allah. Alhamdulillah, sampai sekarang, walaupun kita ini banyak melakukan dosa, banyak melakukan hal-hal yang Allah dan Rasulnya tidak suka, tapi tetap Allah masih mengurusi kita. Coba kalau kita bukan umat daripada Habibuna Muhammad, mungkin semua sudah digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu sekarang ada yang muncul mengaku-ngaku sebagai ajaran Muhammad. Mereka membawa ajaran Muhammad, merubah-rubah ajaran Muhammad, mencoreng daripada syariat Muhammad. Banyak yang ikut sekarang. Sampai sholat ikut. Muhammad bukan yang di Madinah. Muhammad ada dalam diri pian. Bujur-bujur. Muhammad. Sekarang nih banyak orang yang percaya, yang main dum. Yang main dum Muhammad.
yang melakukan maksiat ya Allah juga ternyata. Bila min zaliknya ajaran. Ini lebih parah daripada Abu Lahab. Ini tauhid orang-orang yang ini tauhid Yahudi sudah. Insyaallah di handal jangkit ada. Pian jaga insyaallah dengan peringatan keberkahan daripada peringatan Isra wal Mi'raj sekaligus haul daripada kita punya guru. Mari kita jadikan bersama-sama kampung kita Handil Jajangkit ini adalah kampungnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jadikan kampung ini adalah kampung Muhammad. Maka kalau ada yang mau masuk ke sini, mau mencoba merubah syariat Muhammad, akan berhadapan dengan kami warga Handil Jajangkit. Ya, setuju kada? Kita sama-sama berkah jadi kita punya kampung. Walaupun diri kita masih kotor, walaupun diri kita ini masih banyak dosa, insya Allah dengan cinta kita kepada Habibuna Muhammad, kita akan dimasukkan ke dalam golongan Muhammad SAW. Banyak kampung-kampung di luar sana sudah mulai pada corek. Dijaga dia punya. Siap. Bismillah. Kita sama-sama yang acil-acil ini. Semuanya lakian. Semua. Kampung kita, kampung. Jangan sampai di kampung kita ada perbuatan yang membuat daripada hati Muhammad SAW sedih. Sudah cukup kita membuat Sidin menangis. Sudah cukup kita membuat Sidin susah. Yang tahulah, salah satu penyebab Allah memberangkatkan daripada Rasulullah adalah untuk menghibur Rasulullah. Mari sekarang kita jadikan momen ini. Peringatan Isra Mi'raj kita niatkan juga untuk menghibur Habibuna Muhammad SAW. Hidupkan Muhammad. Hanya Muhammad yang ada. Sayyidul Wujud. Sayyidul. Bersama kita. Di kampung kita ada Muhammad bersama kita. Jaga dia. Kalau kada, ya Allah ya Rabb. Rugi. Ulun rasa kayak gitu aja. Ya, sama satu lagi pesan ulun. Setelah ini acara selesai, kita pasang niat juga. Ya Allah, mulai sekarang ulun niat, ulun akan selalu hidup bersama. Kita hidup bersama. Ada Allah bersama kita pun bersama. Jangan sampai Allah bersama kita, tapi kita bukan bersama. Allah bersama kita bersama Allah. Istri kalau ingin melakukan hal-hal yang melanggar aturan, malu jadi ada Allah. Suami ketika ingin melakukan hal-hal yang merugikan, salah, malu. Anak juga malu, ada Allah. Kampung kita khususnya kita ingin melakukan, ada Allah yang menyaksikan, ada Allah yang melihat. Baru tuh kalau keluarga kayak begitu, sakinah mawaddah, baru kampung ini berkah. Bagaimana mungkin kampung berkah kalau tidak ada Allah dan Rasulnya di kampung? Ya, kita hidupin lagi. Pian ini sudah hebat. Pian ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban, melanjutkan daripada perjuangan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai bendera Sidin ini jatuh di tangan. Jangan sampai bendera Sidin ini akhirnya jatuh ke tanah, diinjak-injak bahkan oleh kita sendiri yang injak. Jangan sampai. Ya, itu aja yang ulun bisa sampaikan di sini. Insyaallah nanti kita ketemu. Minta halal ulun. Ya. Ulun cuman satu lagi mau minta doa kepada pian sebelataan. Doakan ulun supaya ulun ini kada cuman pinter bepander, ya kaum. Yang doain ulun nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jadikan Habib ini bukan menjadi orang yang cuman pinter bepander, tapi bungul dalam panderannya sendiri. Bungul dalam perbuatan. Doakan Habib supaya Habib ini tidak hanya pintar berpander, tapi Habib juga pintar dalam melakukan apa yang dipanderi.
insyaallah kita sekalian ini diampuni ya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ya Allah ya Rabb. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucap. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا
الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.